Untuk yang pertama, jadi Bapak Ibu menuju ke halaman e-planning.jatengprof.go.id, lalu pilih e-planning yang tahunnya 2022. Jika sudah, nanti akan muncul halaman login e-planning 2022. Untuk loginnya sendiri, Bapak Ibu sekalian dapat memasukkan username atau NIP, kemudian password. Untuk login kabupaten kota, bisa menggunakan kode kabupaten kota, atau kecamatan, atau desa nanti. Kemudian kalau sudah, nanti inputkan captcha-nya, kemudian login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang usulan, lalu klik masuk aplikasi. Ini saya praktekkan. Jadi alamatnya di e-planning.jatengprof.go.id. Lalu pilih yang e-planning 2022, diklik. Kemudian masukkan username atau NIP atau kode wilayahnya. Kemudian dilanjutkan captcha. Lalu Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke halaman e-planning. Lalu yang berikutnya ada jadwal musrembang. Untuk musrembang sendiri nanti usernya ada 3 tipe. Untuk user kabupaten kota, lalu user kecamatan, lalu yang terakhir user kelurahan atau desa. Proses inputnya sama persis, hanya saja jika di kabupaten atau desa, nanti Bapak Ibu memilih kabupaten atau desanya, kemudian untuk yang kecamatan, nanti Bapak Ibu memilih kabupaten kota, kemudian dilanjutkan kecamatannya, atau jika nanti kelurahan desa, Bapak Ibu memilih untuk wilayahnya, itu dari kabupaten kota, kecamatan, kemudian kelurahan atau desanya. Nanti akan saya previewkan per usernya. Untuk menunya sendiri, itu ada di usulan, kemudian musrembang, lalu pilih klik jadwal, kemudian pilih wilayah yang diinginkan. Misalkan ingin melakukan editing di kabupaten atau kota, maka pilih kabupaten atau kota. Tapi untuk user kabupaten atau kota hanya bisa edit atau menambahkan di kabupaten kotanya saja. Untuk yang di kecamatan dan kelurahan atau desa, itu hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan penambahan jadwal, menghapus, ataupun mengedit. Untuk proses inputnya sendiri, nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Untuk menambahkan jadwal baru bisa melihat di poin nomor 1, itu ada tombol tambah. Lalu di bagian tabel, itu ada tombol aksi, ada tombol edit, delete, dan view detail. Jika klik tombol tambah, akan dimunculkan form untuk menambahkan jadwal. Yang pertama pastikan dulu kabupaten atau kotanya sudah sesuai. Kemudian inputkan temanya, lalu dilanjutkan pilih tanggal dan jamnya. Kemudian lokasi penyelenggaraan diinputkan, lalu input nama kepala, nama operator, dan yang terakhir kontak. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Ini saya previewkan. Ini saya mohon izin menggunakan usernya Cilacap untuk uji coba preview musrembang kabupaten kota.
Menunya nanti bisa diklik tombol, usulan, kemudian klik musrembang, lalu klik jadwal, kemudian pilih di kabupaten kota untuk menambahkan, atau kecamatan, kelurahan, desa ini untuk melihat. Ini pastikan dulu kabupaten atau kotanya sudah sesuai, kemudian inputkan temanya, lalu dilanjutkan tanggal dan waktu pelaksanaan, misalkan tanggal 6, lalu waktu pelaksanaannya semisal jam 10, pukul 10 pagi atau malam, kemudian klik apply, lalu lokasi penyelenggaraannya, lalu nama kepala, nama operator, lalu yang terakhir kontaknya. Lalu jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Berikutnya untuk karena ini yang login adalah user kabupaten atau kota, di menu kecamatan, lalu kelurahan atau desa ini hanya bisa melihat data jadwal kecamatan di kabupaten atau kota yang login pada saat itu. Jadi ini saya kebetulan menggunakan usernya Cilacap. Jadi nanti akan ditampilkan untuk kecamatan atau desa yang ada di Cilacap, kecamatan yang ada di Cilacap. Dan user untuk kabupaten kota di kecamatan ini hanya bisa melihat saja. Tombol hijau ini untuk melihat preview detailnya. Kemudian ke menu kelurahan atau desa. Ini juga hanya bisa melihat saja. Lalu tombol aksi ini untuk melihat detailnya. Ini untuk user kelurahan atau kecamatan. Lalu misalkan ini saya menggunakan user kecamatan, saya mohon izin untuk menggunakan user kecamatan dari Kesugihan, kecamatan yang ada di Cilacap. Menunya sama, di usulan, musrembang, kemudian klik jadwal, lalu nanti hanya akan tampil di kecamatan atau kelurahan atau desa. Untuk menambahkan pilihannya, klik tombol tambah. Di sini nanti akan dimunculkan kabupaten atau kota dan kecamatan. Pastikan kabupaten kota dan kecamatannya ini sudah sesuai. Lalu input temanya, kemudian tanggal dan waktu pelaksanaan, lalu lokasi penyelenggaraannya, nama kepala, nama operator, dan yang terakhir kontak. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Untuk melakukan editing, klik tombol yang berwarna kuning. Lalu untuk menghapus, klik tombol yang berwarna merah.
Untuk melihat detail, klik tombol yang berwarna hijau. Untuk tipe user yang terakhir ada di kelurahan atau desa. Ini saya mohon izin untuk menggunakan user Desa Menganti yang ada di Kabupaten atau Kota Cilacap dan menunya sama, ada di usulan, musrembang, jadwal, lalu nanti akan untuk user desa, kelurahan atau desa, di jadwal hanya akan muncul kelurahan atau desa. Proses inputnya juga sama. Di sini disesuaikan terlebih dahulu, kabupaten atau kotanya pastikan sudah sesuai, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan atau desa. Jadi jika di kabupaten atau kota, untuk user kabupaten atau kota, ingin menambahkan jadwal kabupaten atau kota, itu nanti hanya memilih kabupaten atau kotanya. Kemudian untuk user kecamatan, itu nanti memilih kabupaten atau kota hingga kecamatan. Lalu untuk yang desa, ini nanti memilih kabupaten atau kota, kemudian dilanjutkan kecamatannya, lalu kelurahan atau desanya. Untuk jika loginnya user desa, di sini nanti akan langsung tampil seperti ini, jadi opsinya hanya ada satu, diinfokan seperti ini, tapi tetap harus dicek ulang, pastikan data ini sudah sesuai. Lalu untuk inputan di bawahnya itu sama seperti inputan jadwal yang lain, jadi inputkan temanya, kemudian pilih tanggal dan waktu pelaksanaan, lalu dilanjutkan lokasi penyelenggaraan, nama kepala, nama operator, dan yang terakhir kontak. Untuk proses editing di user kelurahan atau desa juga sama. Klik tombol yang berwarna kuning ini di kolom aksi yang sebelah kiri, ada tombol edit, lalu tombol hapus, dan yang terakhir tombol detail. Ini untuk musrembang jadwal. Selanjutnya input hasil musrembang. Untuk input hasil musrembang, menunya nanti ada di usulan, lalu klik musrembang, lalu klik input hasil, lalu pilih wilayah yang diinginkan. Untuk di hasil musrembang ini, user kabupaten atau kota hanya bisa melihat di kecamatan dan kelurahan atau desa. Untuk yang bisa menginput ini hanya di user kecamatan dan kelurahan atau desa. User kecamatan sendiri ini juga hanya dapat menginput di kecamatannya saja, tidak dapat menginput di menu kelurahan atau desa. Sedangkan untuk user desa itu hanya dapat menginput di kelurahan atau desanya saja. Di poin nomor 1, itu ada filter. Yang pertama filter jenis kegiatan, lalu filter kabupaten atau kota, dan yang terakhir filter untuk kecamatan. Itu hanya sebagai filter, tidak mempengaruhi inputan. Jadi filter itu ketika dipilih nanti tabel yang ada di bawahnya akan menyesuaikan dengan filter. Lalu untuk mulai menambahkan, klik tombol hijau yang berwarna hijau di poin nomor 2. Untuk melakukan editing, hapus, dan melihat detail dari usulan tersebut, dapat menuju ke melihat ke poin nomor 3. Di situ ada tombol edit, delete, dan untuk melihat detail usulannya.
Lalu berikutnya, ketika klik tombol tambah, maka akan dimunculkan form inputan. Untuk yang pertama, itu memilih kabupaten atau kotanya terlebih dahulu. Ini saya memperlihatkan untuk proses edit di hasil kecamatan. Untuk yang di kelurahan ini nanti memilihnya, untuk yang di kecamatan, itu memilihnya kabupaten atau kota, lalu pastikan kecamatannya sudah sesuai. Untuk user desa, nanti ada tambahan kelurahan atau desa. Jadi pilih kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, lalu yang terakhir kelurahan atau desanya. Kemudian pilih dinas tujuan. Ini kebetulan untuk yang dinas tujuan itu tidak wajib dipilih. Jadi bisa dibiarkan di opsi silakan pilih dinas tujuan jika belum mengetahui dinas tujuannya. Lalu inputan berikutnya ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini nanti dipilih jenis kegiatannya, lalu jika masih memiliki turunan, maka dipilih jenis bantuannya, lalu jika jenis bantuan ini masih memiliki turunan, maka dipilih juga jenis subbantuan, lalu yang terakhir jenis kategori, jika jenis subbantuan itu masih memiliki turunan. Nanti akan saya previewkan untuk proses input jenis kegiatan, karena nanti jenis kegiatan ini akan mempengaruhi form atau inputan di bawahnya. Jadi inputan berikutnya ini sangat berpengaruh di pemilihan jenis kegiatan. Lalu jika jenis kegiatannya hingga jenis kategori sudah dipilih atau sudah disesuaikan, itu lalu pilih tujuan penganggarannya, ada provinsi dan pusat. Lalu berikutnya, sesuai dengan jenis kegiatan yang memiliki lokasi, jadi perlu input lokasi, atau ada juga jenis kegiatan yang tidak perlu menginput lokasinya. Jadi jika jenis kegiatan itu perlu menambahkan lokasi, bisa menuju ke kolom lokasi itu, inputan lokasi, lalu klik tombol tambah, ada di poin nomor 1, itu, untuk menambahkan lokasi, lalu nanti akan dimunculkan pop-up, atau inputan untuk lokasi, itu nanti disesuaikan kecamatannya, kemudian dilanjutkan untuk memilih kelurahan atau desanya yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian Bapak Ibu dapat menginputkan jalan, dusun, RT, dan RW-nya. Lalu jika data sudah sesuai, klik tombol tambah. Lalu yang berikutnya ini ada permasalahan, uraian permasalahannya jika ada. Lalu ada usulan kegiatannya. Perlu diperhatikan untuk usulan kegiatan ini nanti akan tampil di pergubnya. Jadi apa yang Bapak Ibu ketik itu nanti untuk beberapa jenis kegiatan ada otomatisasi tersendiri. Jadi pastikan Bapak Ibu melihat dulu preview tersimpannya seperti apa. Jika kosong seperti itu, berarti Bapak Ibu dapat langsung mengetik usulan kegiatannya, atau nanti juga bisa preview tersimpannya itu diawali dengan jenis kegiatan yang dipilih, kemudian Bapak Ibu dapat melanjutkan inputannya, misalkan jenis kegiatan yang dipilih itu adalah pembangunan jalan, nanti preview tersimpan sudah ada info kalau itu adalah pembangunan jalan, lalu bisa untuk usulan kegiatannya hanya perlu diinputkan misalkan pembangunan jalan dari A ke B, seperti itu. Nanti yang di preview tersimpan akan muncul pembangunan jalan dari A ke B. Jadi untuk usulan kegiatannya hanya diinputkan A ke B. Nanti akan saya previewkan untuk tata cara inputnya. Ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Berikutnya ada di form sasaran. Sasaran dan keluaran ini Bapak Ibu menginputkan target dan volumenya, target volume.
Untuk uraian sasaran itu ada di poin nomor 1. Kemudian untuk menambahkan volume baru, itu klik tombol tambah di poin nomor 2, atau menghapus volume itu di tombol yang berwarna merah. Lalu inputkan volumenya dan pilih satuannya. Keluaran juga sama. Nanti Bapak Ibu dapat melihat di poin nomor 4 untuk menginputkan uraian keluaran. Lalu di poin nomor 5 itu untuk yang tombol berwarna hijau itu untuk menambah volume baru. Kemudian yang berwarna merah itu untuk menghapus. Lalu di poin nomor 6 itu untuk menginputkan volume, kemudian memilih satuannya. Inputan yang terakhir itu ada APBD provinsi, lalu APBD pendamping jika ada, jika tidak ada bisa dinolkan, lalu keterangan jika diperlukan. Jadi untuk keterangan dan APBD pendamping itu tidak wajib diisi. Lalu jika data sudah sesuai, bisa diklik tombol simpan. Nanti data akan muncul di tabel awal. Ini saya previewkan untuk proses inputnya. Saya mohon izin untuk menggunakan user di Kecamatan Kesugihan. Itu ada di Kabupaten atau Kota Cilacap. Menunya ada di usulan, lalu klik musrembang, kemudian input hasil, lalu pilih kecamatan untuk input di kecamatan. Di sini nanti akan ditampilkan tampilannya seperti ini. Untuk yang di bagian atas ini hanya berupa filter untuk menampilkan data yang di bawah ini. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan filterisasi di jenis kegiatan atau kabupaten atau kota atau di kecamatan. Untuk menambahkan, klik tombol tambah. Lalu pastikan kabupaten atau kota dan kecamatannya ini sudah sesuai. Jika loginnya langsung dari kecamatan, maka akan tampil seperti ini. Jadi hanya ada satu pilihan. Kemudian berikutnya dinas tujuan, ini bisa dikosongkan. Lalu jenis kegiatan. Di jenis kegiatan ini Bapak Ibu dapat melihat, ini pastikan inputannya sudah benar. Jadi untuk yang pertama hanya akan dimunculkan jenis kegiatan saja. Lalu setelah dipilih, misalkan ini bantuan sarana prasarana, jika jenis kegiatan ini masih memiliki turunan di jenis bantuan, maka akan ada form tambahan seperti ini, inputan tambahan, jenis bantuan. Pilih lagi jenis bantuannya, misalkan di bidang infrastruktur wilayah. Lalu jika jenis bantuan ini masih memiliki turunan, pasti pilih juga jenis subbantuannya. Misalkan saya ini memilih prasarana jalan atau jembatan dan kelengkapannya. Lalu jika masih memiliki turunan atau turunan yang terakhir di subbantuan ini ada di jenis kategori. Jadi pilih jenis kategorinya saja. Jadi mungkin untuk jenis kegiatan ini ada juga misalkan dia tidak memiliki subbantuan dan kategori, jadi hanya berhenti di bantuan, atau dia hanya memiliki jenis kegiatan saja, atau dia hanya memiliki sampai jenis subbantuan, tapi kebetulan yang saya pilih ini dia sampai di jenis kategori. Kemudian pilih tujuan penganggarannya. Ini ada tujuan di provinsi atau pusat. Kemudian selanjutnya lokasi. Untuk menambahkan lokasi baru, klik tombol tambah. Lalu pilih kecamatannya.
kemudian kelurahan atau desa. Misalkan ini saya menggunakan desa Menganti sebagai lokasi. Kalau inputkan nama jalan, kemudian dusunnya, RT, dan RW. Jika sudah sesuai, klik tombol tambah. Maka lokasi nanti akan muncul di tabel ini, tabel lokasi. Jika ingin menambah lokasi baru, klik tombol tambah lagi. Atau untuk menghapus, bisa klik tombol yang berwarna merah. Jadi sesuai dengan pilihan jenis kegiatan sampai jenis kategori ini, inputannya nanti akan menyesuaikan. Jadi ada ada jenis kegiatan yang wajib menginputkan keterangan dusun, RT, dan RW, tapi ada juga yang tidak wajib menginputkan keterangan dusun, RT, dan RW. Jadi untuk jenis kategori yang jalan atau jembatan kabupaten kota ini, kegiatan ini, kebetulan untuk keterangannya dapat dikosongi. Tetapi untuk lokasinya wajib diisi. Kemudian berikutnya inputkan permasalahannya. Lalu usulan kegiatan. Di bawah usulan kegiatan ini ada preview tersimpan. Preview tersimpan ini nanti akan jadi pergubnya, usulan pergub. Jadi pastikan preview tersimpan ini sudah sesuai. Ini saya coba untuk input di jenis kegiatan yang lain. Di bantuan pendidikan, ini kebetulan bantuan pendidikan di program pendidikan anak usia dini atau TK negeri, ini turunannya hanya sampai di subbantuan. Subbantuan ini tidak memiliki kategori. Lalu bisa dilihat di sini, usulan kegiatannya nanti akan muncul dua seperti ini, khusus untuk jenis itu. Jadi nanti inputan di bawah ini akan sangat berpengaruh dengan pilihan dari jenis kegiatan. Jadi usulan kegiatannya ini diambilkan dari jenis kategori, jenis kegiatan yang dipilih, jenis kegiatan terakhir yang dipilih, lalu ditambahkan usulan kegiatan. Misalkan bantuan pengembangan sarana prasarana PAUD atau TK Negeri 1 Cilacap. Nanti preview tersimpannya akan seperti ini. Bantuan pengembangan sarana prasarana PAUD atau TK Negeri. Nah, inputannya ini hanya diinputkan misalkan nama TK-nya saja. Jadi di sini saya coba Negeri 1 Cilacap. Jadi Bapak Ibu jangan menginputkan ulang jenis kegiatannya. Misalkan seperti ini, bantuan pengembangan ini ditulis ulang. Jadi nanti jika inputannya seperti ini, preview tersimpannya akan jadi double. Jadi bantuan pengembangan sarana prasarana PAUD TK Negeri, kemudian bantuan pengembangan sarana prasarana TK Negeri lagi, 1 Cilacap. Jadi pastikan Bapak Ibu melihat di bagian preview tersimpan ini nanti yang akan jadi tercetak di pergubnya. Untuk uraiannya cukup seperti ini saja. Jadi bantuan ini ditambahkan uraiannya. Nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian inputan selanjutnya ada sasaran, ini uraian sasarannya. Kemudian menginputkan volume dan satuan. Lalu dipilih satuannya. Untuk keluaran ini sama seperti sasaran. Volumenya dipilih. Misalkan 100.
lalu dipilih satuannya. Berikutnya APBD provinsi, APBD pendamping jika ada, jika tidak memiliki APBD pendamping atau belum mengetahui bisa dilewati saja. Lalu yang terakhir input keterangan. Ini juga bisa dilewati, bisa dikosongi. Lalu jika data ini sudah sesuai, klik tombol simpan. Jadi bisa dilihat di halaman ini, uraian pergubnya nanti akan jadi seperti ini. Bantuan pengembangan sarana prasarana PAUD atau TK Negeri 1 Cilacap. Jadi Bapak Ibu mohon untuk mengecek ulang inputan di bagian usulan kegiatan tadi. Pastikan sudah sesuai dan jangan diinputkan ulang. Untuk mengedit, klik tombol yang berwarna kuning. Di sini Bapak Ibu dapat mengedit kabupaten atau kotanya, kemudian kecamatan, tapi jika loginnya kecamatan akan muncul seperti ini saja. Kemudian bisa mengubah dinas tujuannya. Lalu untuk jenis kegiatan ini sudah tidak bisa diedit. Jadi untuk jenis kegiatan dieditnya atau ditambahkannya itu hanya di proses tambah. Jenis kegiatan sama sekali tidak bisa diedit. Jadi jika jenis kegiatannya salah, Bapak Ibu dapat mengulang untuk input jenis kegiatan yang sesuai. Lalu data ini atau usulan ini bisa dihapus. Lalu berikutnya yang dapat diedit itu tujuan penganggaran. Lalu lokasi jika ingin dirubah, jika ingin dihapus klik tombol yang berwarna merah atau menambah baru klik tombol yang berwarna hijau. Kemudian permasalahan ini bisa diedit juga. Kemudian usulan kegiatan ini juga bisa diedit. Sasaran, volume dan satuannya. Kemudian keluaran, ini juga volume dan satuan bisa diedit. Lalu APBD provinsi dan keterangan. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan untuk mengupdate. Lalu tombol yang berwarna merah ini untuk hapus. Kemudian yang terakhir ini tombol yang berwarna hijau untuk melihat preview atau detailnya. Dinas tujuannya tadi sudah saya kosongi. Lalu jenis kegiatan, lalu lokasi, permasalahan, usulan kegiatan, dan inputan yang lain akan tampil di sini. Ini saya akan coba untuk menggunakan user desa, kelurahan atau desa. Saya izin menggunakan desa Menganti yang ada di Kabupaten Kota Cilacap, Kecamatan Kesugihan. Menunya sama, ada di usulan, musrembang, input hasil, lalu nanti khusus untuk user kelurahan atau desa hanya akan muncul satu, kelurahan atau desanya, menunya. Lalu untuk filternya ada tambahan filter kelurahan atau desa. Proses input barunya juga sama. Perbedaannya hanya di bagian ini. Jadi untuk user kelurahan atau desa, proses inputnya nanti memilih kabupaten atau kota, kecamatan, kemudian yang terakhir kelurahan atau desa tersebut. Jika loginnya menggunakan desa atau kelurahan itu, nanti akan muncul satu seperti ini. Kemudian dinas tujuannya, khusus untuk kelurahan atau desa ini, nanti akan langsung seperti ini, hanya muncul satu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu pilih jenis kegiatan, proses inputnya sama, seperti di kecamatan. Dipilih dulu jenis kegiatannya, misalkan bantuan keuangan pemerintah desa.
lalu pilih bantuan jika masih memiliki turunan, kemudian jenis subbantuan, lalu jenis kategori, untuk menambahkan lokasi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, jenis kegiatan ini sangat mempengaruhi form inputan di bawahnya. Jadi misalkan saya menggunakan jenis kegiatan bantuan keuangan pemerintah desa, di jenis kategori pengaspalan jalan, nanti Bapak Ibu dapat melihat di sini untuk inputan lokasinya hanya menginputkan lokasi dan keterangan. Ini misalkan saya klik tombol tambah, form inputnya juga hanya seperti ini. Jadi memilih kecamatan, kemudian desa, lalu inputkan keterangan lokasinya. Jadi di sini Bapak Ibu dapat menginputkan manual, misalkan itu ada di dusun mana atau jalan mana, RT dan RW-nya berapa. Jadi jika tadi itu inputannya cukup detail, ada jalan, kemudian dusun, RT dan RW, khusus untuk kelurahan atau desa nanti inputannya hanya akan seperti ini. Jadi inputkan keterangannya saja, lokasi detail, misalkan dia ada dusunnya atau dia hanya memiliki RW atau RT-nya saja, seperti itu. Misalnya seperti ini, jika sudah sesuai klik tombol tambah, nanti akan muncul di sini. Lalu kebetulan untuk jenis kategori ini, dia hanya bisa diinputkan satu kali. Jadi seperti yang saya sampaikan, jenis kegiatan ini yang sudah dipilih ini akan mempengaruhi form inputan di bawahnya. Jadi jika kebetulan lokasi ini salah, bisa dihapus, lalu klik tombol tambah lagi. Kemudian inputkan permasalahan, lalu usulan kegiatan. Jadi di usulan kegiatan, di jenis kegiatan yang saya pilih ini, dia tidak perlu menginputkan uraian usulan kegiatannya. Jadi usulan kegiatan ini langsung diambilkan dari jenis yang terpilih, jenis kegiatan yang terpilih. Kebetulan jenis yang terbawah itu ada di jenis kategori pengaspalan jalan. Maka usulan kegiatannya akan muncul pengaspalan jalan, lalu ditambah khusus untuk jenis ini itu ditambah lokasinya. Jadi bisa dilihat pengaspalan jalan, nanti preview tersimpannya akan menjadi seperti ini. Pengaspalan jalan RW 3 Desa Menganti, Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Jadi preview tersimpannya ini yang nanti akan jadi pergubnya. Jadi mohon dipastikan ulang, penulisan jalan misalkan itu sudah sesuai. Ini karena langsung RW, misalnya ini saya ganti, saya tambahkan jalannya. Misalkan seperti ini, nanti preview tersimpannya ini akan menjadi pengaspalan jalan A hingga B, Desa Menganti, Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Jadi pastikan preview tersimpannya ini sudah sesuai sebelum klik tombol simpan. Lalu berikutnya di jenis kegiatan yang dipilih itu bisa perlu menginputkan sasaran, kemudian volume, lalu keluaran, kemudian volume dan satuannya, lalu APBD provinsi, lalu kebetulan untuk jenis kegiatan yang dipilih ini tidak perlu menginputkan APBD pendamping. Jadi inputan untuk APBD pendamping ini kosong seperti ini, jadi hanya ada APBD provinsi. Kemudian jika keterangannya ada, bisa diinputkan keterangannya, lalu jika data sudah sesuai, klik tombol simpan. Jika ada form atau inputan yang masih kosong, nanti akan tampil seperti ini. Sasaran dan keluaran tidak boleh kosong. Misalkan seperti ini. Klik tombol simpan. Lalu nanti data akan tersimpan dan muncul di tabel ini. Jadi uraiannya nanti akan jadi seperti ini, pengaspalan jalan A hingga B, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Jadi seperti itu. Untuk melakukan editing,
atau edit data ini, usulan ini, klik tombol yang berwarna kuning atau orange. Untuk jenis kegiatan sama, tidak bisa diedit. Lalu pilih lokasinya ini, lokasi bisa diedit. Nanti karena ini hanya bisa satu, dihapus terlebih dahulu jika ingin mengganti lokasi, lalu klik tombol tambah. Permasalahan, sasaran, volume, kemudian keluarannya ini bisa diedit semua. Lalu untuk melihat detail, klik tombol yang berwarna hijau. Ini untuk inputan musrembang yang input hasil.